Paul Munster saat ini dalam sorotan setelah hasil buruk yang diterima Persebaya Surabaya dalam beberapa laga terakhir. Namun, selain hal tersebut, sang pelatih juga mencatatkan statistik mencengangkan. Green Force tercatat sudah gagal menang dalam 6 pertandingan berturut-turut. Rinciannya adalah menelan 4 kekalahan beruntun melawan Bali United, PSS Sleman, Malut United, dan Barito Putra. Kekalahan terakhir dari Persis Solo menambah rekor buruk Persebaya, sehingga posisi Munster sebagai nahoda tim kini mendapatkan ultimatum dari pihak manajemen. Pelatih asal Irlandia Utara ini diberi kesempatan memberikan hasil positif untuk Persebaya dalam 2 laga ke depan, yakni menghadapi PSBS Biak dan Dewa United. Jika tidak, nasib sang pelatih bakal berujung dalam pemecatan. Persebaya Surabaya kembali berada dalam sorotan usai kekalahan 1-2 dari Persis Solo di Stadion Manahan pada matchday 22 Liga 1 Indonesia. Hasil ini memperpanjang tren buruk Green Force yang hanya mampu mengoleksi 1 poin dalam 6 laga terakhir. Rentetan hasil negatif ini membuat posisi pelatih Paul Munster mulai divaluasi oleh manajemen Persebaya Surabaya. Direktur Operasional Persebaya Surabaya, Chandra Wahyudi, menegaskan 2 laga ke depan akan menjadi penentu masa depan sang pelatih. Dengan hasil di Solo ini, dan memperhatikan permainan Persebaya sejak memasuki putaran kedua, manajemen Persebaya akan menentukan posisi coach Paul Munster dalam 2 pertandingan ke depan melawan PSBS Biak dan Dewa United, kata Chandra Wahyudi, Direktur Operasional Persebaya. Persebaya Surabaya akan menjamu PSBS Biak di Gelora Bung Tomo pada 15 Februari dengan kick-off pukul 19. Setelah itu, Green Force bertandang ke markas Dewa United pada 21 Februari dalam laga yang diprediksi semakin sulit. Tren negatif ini menjadi pukulan bagi Persebaya Surabaya yang sebelumnya tampil cukup konsisten di paruh pertama musim. Kini, mereka harus segera bangkit untuk menghindari keterpurukan lebih dalam di klasemen Liga 1. Manajemen Persebaya Surabaya kini menunggu reaksi dari Paul Munster untuk membuktikan kemampuannya dalam 2 laga mendatang. Jika gagal meraih hasil positif, bukan tidak mungkin perubahan besar terjadi di kursi kepelatihan. Dengan 12 laga tersisa, Persebaya Surabaya masih memiliki peluang untuk memperbaiki posisi mereka di klasemen. Namun, semua itu bergantung pada bagaimana tim merespons tantangan dalam beberapa pekan ke depan. Situasi ini menjadi ujian besar bagi Paul Munster sebagai pelatih. Apakah dia bisa membawa Persebaya Surabaya keluar dari krisis, atau justru harus angkat kaki dari tim yang pernah begitu percaya padanya? Keputusan manajemen dalam waktu dekat akan sangat menentukan arah perjalanan Persebaya Surabaya di sisa musim ini. Semua mata kini tertuju pada laga melawan PSBS Biak dan Dewa United yang akan menjadi pertaruhan besar bagi Green Force. Flavio Silva akhirnya bersuara setelah rentetan hasil buruk yang dialami Persebaya Surabaya. Bomber asal Portugal itu memastikan seluruh pemain dalam kondisi siap tempur untuk menghadapi laga berikutnya. Semangat tempur menjadi kunci bagi Persebaya Surabaya yang sedang mengalami periode sulit. Flavio menegaskan tim harus bangkit dari 5 kekalahan di putaran kedua. Flavio sendiri sudah puasa gol dalam 6 pertandingan terakhir bersama Persebaya Surabaya. Terakhir kali ia mencatatkan namanya di papan skor adalah saat melawan Persik Kediri pada pekan ke-14. Sebagai top skor sementara tim bersama Muhammad Rashid dengan 6 gol.
Catatan ini tentu kurang ideal bagi seorang striker utama. Namun, Flavio menegaskan kemenangan tim jauh lebih penting dibandingkan rekor pribadi. Persebaya Surabaya saat ini menduduki peringkat ketiga klasemen sementara Liga 1 dengan 38 poin. Flavio Silva sendiri telah tampil dalam 20 pertandingan bersama Persebaya Surabaya musim ini. Dari total 1.690 menit bermain, ia tercatat sebagai starter dalam 18 laga. Akurasi tembakan Flavio mencapai 44%. Dengan 1 gol berasal dari titik penalti, statistik ini menunjukkan ia tetap menjadi ancaman bagi pertahanan lawan meskipun sedang dalam periode paceklik gol. Dalam aspek permainan tim, Flavio telah melakukan 341 umpan dengan tingkat keberhasilan 77%. Ia juga mencatatkan 25 umpan silang, 10 umpan terobosan, dan 15 umpan kepala. Tak hanya soal menyerang, Flavio juga cukup aktif dalam bertahan. Ia mencatatkan 47 tackle dengan 27 diantaranya sukses, serta 15 intercept dan 13 sapuan. Meskipun mengalami paceklik gol, Flavio tetap mendapat kepercayaan penuh dari pelatih Paul Munster. Peranannya dalam skema permainan Persebaya Surabaya tetap vital. Kehadiran Flavio memang sangat dinantikan oleh Bonet dan Bonita. Mereka berharap sang striker bisa segera mengakhiri paceklik golnya demi membawa Persebaya Surabaya kembali ke jalur kemenangan. Jika Flavio bisa mencetak gol, bukan tidak mungkin performanya akan kembali tajam di sisa musim ini. Sebab, seorang striker hanya butuh satu momen untuk mengembalikan kepercayaan dirinya. Akankah ia berhasil berbuka puasa gol dan membawa timnya meraih kemenangan? Kita tunggu jawabannya di lapangan. Kabar mengkhawatirkan bagi bonek datang dari Persebaya Surabaya. Ketika ingin kembali ke jalur kemenangan, mereka malah kehilangan 2 pemain utamanya. Bruno Moreira dan Slavko Danjanovic kemungkinan besar bakal absen. Bruno dan Slavko kabarnya bakal ditinggal di Surabaya, sebab kedua pemain itu tengah dibekap cedera. Itu terlihat dalam sesi latihan di lapangan Tor kemarin pagi. Bruno dan Slavko melakoni latihan.